Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Radio Story. Masih bersama dengan saya Mas Alan. Untuk kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Keseraman Kereta Jakarta Jogja. Cerita ini ditulis oleh akun X bernama Bristory. Bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang akan saya sertakan di kolom deskripsi. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita dari channel ini. Dan seperti apa ceritanya? Mari kita dengarkan. Seperti suara, ada tapi nggak terlihat. Susuran ruang dan waktu seringkali nggak sesuai capaian akal. Atau mungkin kita belum sampai ke tahap itu. Raka akan bercerita tentang perjalanannya ke Jogja yang berbelok entah kemana. Seperti biasa, beberapa belas menit sebelum stasiun Lempuyangan, aku terbangun. Menghela nafas sebentar berusaha memaksimalkan kesadaran setelah tidur cukup lama. Di luar gerimis, jendela kereta basah tapi nggak terlalu. Atap rumah-rumah yang terlewati kelihatan basah. Begitu juga jalanan. Lampu kota gak seterang malam awal. Apalagi ini bukan Jakarta. Penerangan seadanya. Rumah-rumah hanya menyalakan lampu kecil. Banyak juga yang malah gak ada penerangan. Tapi semuanya akan sedikit berubah ketika kereta mulai memasuki Yogyakarta. Jogja, kota budaya akar Jawa yang menjadi kota tempatku dilahirkan. Aku gak peduli dengan pandangan orang-orang tentang kota ini. Entah mengenai pemdannya, upah minimum yang rendah, dan lain sebagainya, gak peduli. Yang aku tahu Jogja ini kota yang indah dan menyenangkan. Dari kecil aku dicekoki dengan hidup berkecepatan lambat. Lambat yang menenangkan. Kekeluargaan tingkat tinggi walau kadang jadi menjengkelkan karena terlalu dalam ikut urusan orang lain. Dan yang seru setelah aku tahu Jakarta, Jogja juga jadi tempat aku menertawai penatnya penduduk Jakarta dalam menjalani kekusutan hidup. Oh iya, sudah hampir 3 tahun belakangan Jakarta jadi tempat aku mencari nafkah. Departemen pemerintahan tempatku bernaung memutuskan menaruh aku di kantor pusat dengan alasan promisi jabatan. Awalnya sempat hendak mengajukan keberatan. Aku gak mau tinggal di Jakarta. Aku lebih memilih gak usah naik jabatan, Pak, daripada harus pindah kerja di Jakarta. Tapi nak, di sana kamu akan belajar banyak, ditambah dengan gaji yang lebih besar. Banyak loh orang yang mendambakan jabatan itu. Tapi Pak, sudahlah, nurut apa kata bapakmu ini. Kamu harus cari pengalaman, kejar ilmu. Jakarta gak semenakutkan itu loh. Berangkatlah, bapak dan ibu akan doakan terus buat kamu. Itu percakapan aku dengan bapak yang tentu saja beliau memang waktu itu mengharapkan aku untuk pergi ke Jakarta. Bapak dan ibuku apa yang mereka ingin adalah titah. Aku selalu berusaha untuk terus mengikuti anjurannya. Sebagai anak tunggal, aku sangat dekat dengan mereka. Hal apapun akan aku diskusikan terlebih dahulu. Outputnya waktu itu adalah aku akhirnya memutuskan untuk menerima tawaran pindah kerja ke Jakarta. Nantinya akan tinggal di tempat kos dan yang pasti aku akan sering pulang ke Jogja. Setiap ada libur agak panjang, dapat dipastikan aku akan pulang. Seperti kali ini. Ada tanggal merah di hari Kamis, aku langsung mengajukan cuti hari Jumat supaya bisa mudik. Perjalanan menggunakan kereta dari Jakarta ke Jogja atau sebaliknya memakan waktu cukup lama, kurang lebih 9 jam. Karena rentang waktu yang lama itulah, aku hampir selalu tertidur dalam perjalanan. Ditambah hampir selalu juga menggunakan kereta malam, menambah jam tidurku makin tinggi. Untung juga sering menggunakan kereta luar kota seperti aku. Pasti merasakan banyak keseruan menyenangkan dalam perjalanannya. Gambarannya seperti ini. Hampir setiap perjalanan kereta adalah petualangan baru.
Walaupun itu merupakan rute yang sama, setidaknya menurutku begitu. Langsung ke inti cerita. Seiring berjalannya waktu, akhirnya aku mengalami petualangan aneh. Ketika dalam perjalanan kereta Jakarta-Jogja ini, kejadian aneh yang bermula dari kebiasaan aku tidur di kereta. Mimpi atau bukan? Aku juga masih bingung karena sepertinya batas mimpi dan nyata baru menjadi satu dimensi yang sepertinya bukan buat aku tinggali. Aku lupa pastinya kapan, tapi semua bermula ketika kira-kira 4 atau 5 bulan pertama bekerja di Jakarta. Yang aku ingat saat itu adalah mudik yang kedua kali. Kedua kalinya aku pulang ke Jogja setelah tinggal di Jakarta. Sama seperti sekarang, perjalanan pulang waktu itu aku rasakan sangat senang. Vibes mudik memang beda, suasana hati bahagia. Stasiun Senen hampir selalu menjadi stasiun tempat memulai perjalanan. Barang bawaanku juga gak banyak, hanya tas gendong satu, itu pun gak besar. Ya karena hanya akan beberapa hari saja di Jogja. Waktu itu kereta akan berangkat jam 7 malam. 1 jam sebelumnya aku sudah duduk manis di stasiun. Kebiasaanku setelah pulang kerja jam 5 sore, langsung berangkat ke stasiun tanpa pulang dulu ke tempat kos. Sudah dari pagi sebelum berangkat kerja sudah packing barang-barang yang akan aku bawa mudik. Waktu itu long weekend. Banyak orang yang memanfaatkan ini untuk bepergian termasuk pulang kampung. Begitu juga aku. Ramai orang-orang terlihat warawiri di stasiun. Aku pikir hampir semuanya adalah penumpang kereta keluar kota. Pulang mudik, Dik, ucap seorang lelaki berumur sekitar 50 tahunan. Dia duduk di sebelahku. Iya Pak, ke Jogja. Sambil tersenyum aku menjawab. Kalau saya setelah gombong, ucap bapak itu lagi. Suasana itu aku sudah gak berada dalam suasana hati yang ingin berbincang dengan orang lain, apalagi yang gak dikenal. Tapi dengar jawaban beliau yang cukup aneh, aku jadi terpancing. Kota setelah Gombong? Apa tuh Pak? Kebumen? Wates? Nanti anak saya akan menjemput, jawabnya. Sungguh jawaban yang gak nyambung, tapi ya sudahlah, aku gak ambil pusing. Mungkin karena bapak ini belum terbiasa dengan kota yang dia tuju. Aku kembali melihat-lihat ponsel setelah percakapan singkat itu selesai. Tapi sesekali aku perhatikan lagi bapak tadi. Ada yang menarik perhatian. Yang pertama, beliau ini gak membawa barang bawaan apapun. Gak ada tas ataupun apa. Hanya membawa diri. Agak aneh untuk orang yang akan berpergian keluar kota. Dan sepertinya ponsel pun dia gak ada. Yang kedua, wajahnya selalu tersenyum ramah. Walaupun gak menatapnya secara langsung, tapi aku bisa melihat kalau dia memang selalu tersenyum. Nah, yang ketiga, ini yang paling menarik. Yang aku pikir sejak tadi dia sendirian, tapi ternyata beberapa kali bertegur sapa dengan orang-orang lain, berbincang pendek dengan bahasa Jawa halus yang sedikit banyak aku bisa mengerti. Wah, pulang juga Pak? Bareng lagi ya kita. Dijemput juga nanti. Kira-kira seperti itu percakapan mereka yang aku tangkap. Bapak ini dan mereka-mereka yang dia sapa sudah sering atau minimal beberapa kali bertemu dalam perjalanan menuju ke tempat yang sama. Orang-orang yang bertegur sapa dengan cukup beraneka ragam. Ada yang seusia dengan beliau, ada perempuan juga. Bahkan ada anak-anak muda seusiaku. Ternyata bapak ini banyak kenalannya. Tapi kekepoanku gak berlanjut. Ketika akhirnya jam 6:30 aku masuk ke dalam stasiun karena kereta sudah datang. Gak lama-lama beberapa menit kemudian, aku sudah masuk ke dalam gerbong dan mencari tempat duduk. Seperti yang sudah diperkirakan akan sudah pasti kalau kereta ini dipenuhi penumpang. Nyaris gak ada kursi kosong. Di sebelahku duduk seorang perempuan yang menurutku berparas cukup cantik. Kami sempat saling melempar senyum tanpa bertegur sapa. Kemudian kami kenalan. Enggak, belum. Setelah itu malah sibuk dengan ponsel masing-masing.
Jam 7 lebih 1 atau 2 menit kereta mulai bergerak berjalan, diiringi dengan gerimis hujan yang turun, sedikit bisa mendinginkan udara Jakarta. Aku Raka, Wenda, kami bersalaman. Oh, namanya Wenda. Pada akhirnya setelah stasiun Bekasi aku berkenalan dengan perempuan cantik yang duduk di sebelahku ini. Kuliah di Jakarta, tanyaku kemudian. Enggak mas, aku ada perlu di Jakarta, jawab Wenda dengan logat Jawa yang cukup kental. Masnya kuliah di Jakarta atau kerja? Aku kerja di Jakarta, mau pulang ke Jogja. Sama, aku menjawab dengan berujung pertanyaan. Enggak mas, aku turun di Gombong. Oh, enggak sampai Jogja ya? Senyumku sumringah. Wenda hanya tersenyum. Setelah itu kami cukup lama berbincang, diawali dengan kekakuan perkenalan. Tapi selanjutnya bisa dibilang cukup menyenangkan. Seenggaknya buatku bisa kenalan dengan perempuan cantik dan kelihatan pintar. Obrolan yang makin lama makin seru itu perlahan mulai ada jeda diam. Mungkin karena malam makin larut dan kami, terutama aku, sepertinya karena lelah jadi mulai mengantuk. Gak tahu pastinya kapan, tapi tiba-tiba aku sudah masuk ke alam mimpi lelap tertidur. Sementara itu kereta terus melaju membelah malam menelusuri rel yang membentang di atas dataran Jawa. Masih diiringi oleh gerimis yang sepertinya rata turun hampir sepanjang perjalanan. Deru mesin kereta yang bekerja memutar roda lokomotif memecah sunyi dalam gelap malam yang sebagian besarnya pekat. Tidurku gak lama, kurang lebih hanya 2 jam. Kemudian terbangun karena merasa kalau kereta sepertinya sedang berhenti di salah satu stasiun. Aku kadang masih lupa urutan stasiun yang harus dilalui. Tapi yang pasti aku tahu hanya di stasiun Purwokerto saja kereta berhenti agak lama. Lebih lama dari ketika berhenti sebentar di stasiun-stasiun lainnya. Ternyata benar, ini stasiun Purwokerto. Aku melihat ada tulisannya. Karena nyawa belum berkumpul semua, masih lemas, aku hanya bersandar dan menatap keluar, melihat suasana stasiun yang mungkin karena sudah tengah malam jadinya gak terlalu ramai. Tipikal stasiun luar kota yang gak sebesar stasiun-stasiun yang ada di Jakarta dan sekitarnya. Stasiun ini gak terlalu besar dengan bangunan yang masih banyak peninggalan-peninggalan arsitektur jadul. Dan tentu saja masih ada beberapa lampu yang menyala, menerangi beberapa bagian. Tapi gak setiap sudutnya terang benderang. Selang beberapa menit kemudian sudah ada tanda-tanda dan pemberitahuan kalau kereta akan jalan lagi. Dan benar, kereta akhirnya mulai bergerak. Saat itu aku memutuskan untuk lanjut tidur lagi karena Jogja masih cukup jauh dan masih ngantuk juga. Tapi sebelumnya aku sempat melirik kursi sebelah. Wenda masih ada di sana. Dia nggak tidur. Tapi aku nggak punya ekstra tenaga untuk mengajaknya ngobrol lagi. Lagi-lagi aku terlelap. Tapi sama saja, tidurku lagi-lagi nggak lama. Kereta yang berhenti lagi membuat aku terbangun. Kali ini yang terbaca adalah stasiun Gombong. Tapi berhenti hanya sebentar, cuma beberapa menit saja. Kemudian jalan lagi. Bukannya Wenda harusnya berhenti di stasiun Gombong. Sondak aku langsung melirik lagi ke sebelah. Bukannya mau turun di Gombong, kan udah lewat. Aku bertanya cemas ketika melihat walau Wenda juga sedang terjaga. Stasiun berikutnya mas, jawab Wenda sambil tersenyum. Lah, katanya tadi Gombong, gimana sih? Dalam hati aku bertanya-tanya, tapi ya sudahlah. Aku masih ngantuk berat, tidur lagi akan menjadi ide yang bagus. Kembali memperhatikan keluar jendela. Kereta meninggalkan stasiun Gombong menuju ke Bumen. Ternyata masih gerimis. Rintik air membasahi kaca jendela. Ditambah dengan dinginnya AC kereta, aku jadi semakin mengantuk dan sekali lagi tertidur. Lagi-lagi tidurku gak lama, terbangun lagi. Tapi kali ini aku terbangun sambil agak kaget. Kenapa? Awalnya mungkin karena terasa kalau kereta lagi-lagi berhenti di salah satu stasiun. Jadinya aku bangun. Tapi ada hal lain juga yang tadinya menggigil kedinginan,
Ketika belum terjaga sepenuhnya, aku merasa kalau hawa dan kulitku menghangat, seperti sedang terpapar cahaya dari luar. Dan benar saja, ini yang membuat aku kaget. Ternyata di luar sudah nggak gelap lagi, tapi terang benderang yang bukan dari cahaya lampu, tapi dari sinar matahari siang. Siang? Kok siang? Harusnya kan masih malam. Memang sudah berapa lama aku tidur? Banyak pertanyaan. Mengucek-ngucek mata, menegakkan posisi duduk, kemudian mendekatkan wajah ke jendela. Aku terbelalak melihat semuanya. Setelah aku pastikan lagi, ternyata bukan terang siang bolong, tapi lebih mirip terang jingga. Suasananya seperti waktu sore menjelang pergantian hari jadi malam. Ini di mana sih? Seperti yang aku bilang tadi, saat ini aku belum terlalu hafal dengan urutan dan bentuk stasiun setiap kota. Tapi seharusnya ini adalah stasiun Kebumen, karena sebelumnya tadi adalah Gombong. Tapi kenapa tiba-tiba jadi sore? Terus menerus aku perhatiin semuanya, ada orang lalu lalang, walau nggak sebanyak di stasiun kota besar. Beberapa toko kecil yang buka menjual dagangannya. Ada juga orang yang berseragam layaknya petugas stasiun, dan lain sebagainya. Orang-orang yang lalu lalang tadi ada yang membawa tas, ada pulang yang hanya membawa diri, ada juga yang membawa anak kecil. Sekali lagi bukan itu yang aku bingung, tapi kenapa ini tiba-tiba sore hari? Ponselku berstatus tidak ada jaringan. Aku melihat jam tangan, ternyata jarumnya berhenti di pukul 00.33. Ini stasiun mana ya? Akhirnya aku memutuskan untuk bertanya ke Wenda. Tapi gak ada jawaban, karena setelah menoleh ke sebelah, ternyata Wenda sudah gak ada di tempat duduknya lagi. Kemana dia? Sudah turunkah? Tapi lagi-lagi ada yang aneh. Beberapa detik kemudian aku tersadar kalau ternyata gerbong kereta yang aku naiki ini kosong. Hanya tinggal aku saja. Padahal sebelumnya setiap kursi berisi penumpang. Iya, selain Wenda ternyata penumpang lainnya juga menghilang. Pada kemana orang-orang? Mulai panik. Tiba-tiba aku memutuskan untuk turun saja di sini karena kosong dan sudah sore. Takut kalau aku terbawa dan nyasar makin jauh. Tapi ketika baru saja akan merapikan barang-barang, tiba-tiba kereta mulai bergerak. Aku langsung merhatikan luar jendela lagi. Kereta masih bergerak sangat pelan. Saat itulah aku bisa melihat banyak hal. Aku melihat Wenda. Dia sedang berdiri gak jauh dari kereta, sedang berbincang dengan orang lain. Beberapa detik kemudian Wenda terlihat melambaikan tangan kepadaku. Setelah sadar, aku merhatikan dia dari kereta. Aku melambai balik dengan wajah kebingungan. Ternyata Wenda ada. Dia turun di stasiun ini. Beberapa meter kemudian setelah kereta bergerak, sekali lagi aku melihat wajah yang aku kenal. Aku melihat bapak yang di stasiun Senen tadi duduk di sebelahku dan menyapaku. Ternyata dia juga turun di sini. Setelah itu aku bekerja keras memperhatikan, coba mencari tulisan yang menunjukkan nama stasiun. Tapi gagal. Gak ada petunjuk sama sekali. Kereta kemudian terus melaju makin cepat, menuju ke kecepatan normal kereta luar kota. Setelah kereta sudah keluar dari stasiun aneh tadi, pemandangan berubah menjadi hamparan sawah dan kebun yang luas. Aku bisa melihatnya dengan jelas karena sinar matahari sore masih menerangi. Sejauh mata memandang hanya sawah dan kebun, pepohonan yang membentuk hutan-hutan kecil. Sama sekali nggak terlihat bangunan apapun termasuk rumah. Lagi-lagi aku bertanya, ini di mana? Kemudian aku berdiri, memastikan sekali lagi kalau aku benar-benar sendirian di gerbong ini. Dan ternyata benar, aku sendirian. Ke gerbong lain aja deh. Siapa tahu ada orang di sana, gumamku dalam hati. Tapi ketika sedang bersiap-siap merapikan barang, tiba-tiba ada perubahan lagi. Pemandangan luar tiba-tiba sudah kembali gelap malam. Sekali lagi aku mendekatkan wajah ke jendela untuk memastikan. Ternyata benar, sorenya sudah hilang berganti malam. Cukup lama aku memperhatikan keluar.
Keringat dingin juga mulai menetes. Kebingungan. Lalu aku duduk bersandar lagi, menghela nafas panjang, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Beberapa belas detik kemudian aku juga baru sadar kalau ternyata gerbong ini sudah nggak kosong lagi. Penumpang-penumpang yang tadi hilang sudah ada lagi, sudah duduk lagi di tempat masing-masing kecuali Wenda. Salah satu penumpang yang duduknya nggak terlalu jauh, dia nggak tidur. Kemudian aku mendekat dan bertanya, "Pak, yang tadi terakhir itu stasiun apa ya?" tanya aku. "Gombong Mas," jawabnya. "Ah, masa? Bukan apa? Kalau stasiun Gombong saya tahu, stasiun sebelumnya," aku protes. "Iya bener itu Mas, stasiun Gombong." Bapak ini tertawa kecil melihat kebingungan aku. "Maaf Pak, Bapak tadi kemana? Turun kereta ya?" Sekali lagi aku bertanya. "Kok turun? Nggak keburu Mas, saya sejak dari Jakarta tadi nggak turun-turun, malah tidur terus di sini." Aku makin bingung. Sampai akhirnya kereta memasuki stasiun Kebumen. Singkatnya menjelang jam 4 subuh aku sampai di Jogja. Masih dengan kebingungan mengenai peristiwa yang baru saja aku alami. Cerita di atas adalah awal pertama kali aku mengalami kejadian itu. Setelahnya cukup lama gak ada terjadi lagi. Jadinya aku sempat mengambil kesimpulan kalau waktu itu sebenarnya hanya mimpi atau apalah. Intinya itu kejadian aneh yang sepertinya gak mungkin ada di realita. Sempat membahasnya dengan bapak dan ibuku. Kalau bapak, dia langsung tertawa. Dia bilang itu cuma mimpi atau aku masih belum sadar dari tidur. Yang menarik adalah pendapat ibu. "Jangan selalu percaya dengan apa yang kamu lihat, dan jangan pula terlalu mengabaikan, karena yang terlihat belum tentu benar, dan yang tidak terlihat belum tentu tidak ada. Jadi jangan menganggap remeh hal aneh menurut kita. Banyak bersyukur dan lebih dekat lagi dengan Sang Pencipta." Intinya ibu bilang begitu. Yang nggak terlihat belum tentu nggak ada. Ibuku ini seorang perempuan yang masih berpegang teguh dengan kepercayaan budaya Jawa. Memang di keluarga besarnya juga masih seperti itu. Kalau kata bapakku, "Ibu kamu itu darah biru." Pede dengan bapak. Walaupun terhitung asli Jogja, namun dia sudah banyak terkontaminasi dengan banyak budaya modern. Seperti itulah. Jadi ibuku bilang kalau aku harus tetap berhati-hati dan jangan anggap remeh peristiwa itu. Tapi ya itu tadi, sejak kejadian pertama aku sama sekali nggak pernah mengalami lagi. Sampai akhirnya hampir 2 tahun setelah kejadian pertama ada kejadian lagi. Minggu yang sangat melelahkan. Peluat pekerjaan membuat aku berjibaku dalam pekerjaanku. Tekanannya jauh berbeda dengan stasiun ketika aku masih bekerja di Jogja. Kali ini aku sengaja ambil cuti beberapa hari untuk pulang ke Jogja. Rencananya akan ada acara keluarga yang harus aku hadiri. 1 minggu aku akan mudik. Kamis sore, menjelang maghrib aku sudah di stasiun Senen, menunggu kereta yang lagi-lagi jadwal keberangkatannya pada pukul 7. Kali ini barang bawaan agak banyak. Ada tas besar berisi pakaian dan perlengkapan lainnya. Oh iya, sebelumnya sudah cukup lama aku gak pulang ke Jogja. Sekitar 6 bulan aku gak pulang. Ini bukan musim liburan, makanya keramaian stasiun Senen kelihatan hanya ramai biasa, gak terlalu sesak dengan penumpang luar kota. Singkatnya, mendekati jam 7 aku melangkah masuk ke peron karena kereta sudah datang. Dan benar, setelah sudah berada di dalam, sementara aku melihat sekeliling sebelum masuk ke kereta. Ternyata penumpangnya memang gak terlalu banyak. Aku taksir mungkin hanya setengah yang terpenuhi. Tapi yang gak tahu kalau nanti di stasiun setelah ini akan ada penambahan penumpang yang pasti gak seramai sebelum-sebelumnya. Akhirnya aku memutuskan untuk masuk kereta setelah dipersilahkan. Nah, ketika hendak masuk inilah, di kejauhan aku melihat sesosok wanita yang aku kenal. Aku melihat Wenda. Memang sudah lama sejak terakhir kami bertemu, tapi aku masih mengenalinya.
Dia sedang berjalan bersama seseorang. Aku tadinya mau memanggil tapi urung karena jarak kami terlalu jauh. Dia terlihat hendak masuk ke salah satu gerbong yang lebih depan dari aku. Ya sudah, mungkin nanti kalau sudah di dalam aku akan mencari dan menghampiri. Di dalam gerbongku pun penumpangnya hanya setengah, lebih sedikit, nggak penuh. Aku duduk sendirian. Kursi sebelahku kosong. Syukurlah, jadi lebih lega. Tepat jam 7 kereta akhirnya mulai bergerak perlahan meninggalkan stasiun Senen. Lagi-lagi gerimis turun mengiringi pergerakan kereta yang lajunya makin lama makin cepat. Seperti yang aku bilang tadi, seminggu terakhir merupakan hari yang melelahkan. Luat pekerjaan lebih menguras energi. Ditambah aku harus memastikan gak ada pekerjaan yang belum selesai ketika sudah cuti nanti. Aku mau liburan tanpa memikirkan urusan kantor. Makanya aku bereskan semuanya. Duduk bersandar menatap keluar dari jendela kaca, memperhatikan kerlip lampu kota yang makin berkurang gemerlapnya seiring dengan makin jauh kami meninggalkan ibu kota. Senangnya suasana hati karena sudah dalam perjalanan pulang, memeluk letih dan lelahku. Kali ini gak menunggu sampai menjelang tengah malam. Rasa kantuk sudah menyerang. Aku yang memang sudah berencana untuk tidur di sepanjang perjalanan, sengaja gak melawan, malah mencari posisi yang lebih nyaman. Aku pun tertidur lelap. Sementara itu kereta terus bergerak berjalan ke timur, menyisiri dataran bagian tengah Jawa, menembus perbatasan, mengantarkan kami seluruh penumpang ke tujuan masing-masing. Iya, ke tujuan masing-masing, entah di mana itu. Aku terbangun. Kok getaran kereta beda dari biasanya? Getarannya lebih terasa, malah bisa dibilang ini termasuk guncangan kecil bukan getaran. Karena inilah aku terjaga, sadar dari tidur yang lumayan lama. Sudah jam setengah 1 lewat. Buset, lama juga aku tidur. Ini kereta kenapa sih kayak lewat jalan jelek? Ucapku sendirian. Guncangan kecil terus berlanjut setelah aku sudah benar-benar terjaga. Kemudian aku melihat keluar, masih gelap malam. Sambil merasakan guncangan ini, aku coba meraih botol minuman yang ada di dalam tas. Sambil menunduk aku mencarinya. Setelah sukses, aku kembali ke posisi duduk semula, lalu menegak air langsung dari botol. Ketika sedang menegak air itulah aku melihat ada yang aneh di luar. Sementara guncangan kereta masih terjadi. Yang tadinya gelap total karena masih tengah malam, lambat laun mulai berubah. Yang tadinya sama sekali nggak kelihatan apapun, di luar perlahan mata mulai bisa melihat pemandangan. Enggak, tiba-tiba jadi terang, namun sangat perlahan perubahannya. Seiring dengan perubahan ini, guncangan kereta juga masih menyertai. Sampai akhirnya pemandangan luar sudah berubah total, dari gelap menjadi terang sore. Bersamaan dengan ini pula, guncangan tiba-tiba menghilang. Kereta kembali berjalan dengan normal seperti biasa. Ini sama persis seperti kejadian pertama 2 tahun lalu. Hanya saja kali ini aku mengalaminya dari awal. Aku terus menikmati suasana dan pemandangan di luar. Hamparan sawah luas, perkebunan, sekumpulan pohon rindang yang membentuk hutan kecil di tengah-tengah pesawahan. Semuanya dihiasi dengan warna jingga yang biasa membalut senja di belahan bumi manapun. Indah, tentu saja. Maka dari itu, walau sambil cemas dan kebingungan, aku tetap mengagumi semuanya. Sekali lagi aku menegak air sambil mata terus menatap keluar. Selang beberapa belas detik, aku merasa kalau kereta mulai berkurang kecepatannya, persis seperti sedang mendekat ke salah satu stasiun. Benar, kereta melambat. Bertanya-tanya aku, kira-kira di depan ada stasiun apa? Apakah akan sama dengan kejadian yang dulu? Stasiun yang aku nggak tahu namanya. Akhirnya benar terjadi. Kereta memasuki salah satu stasiun, beriringan dengan lajunya yang sudah sangat lambat. Penasaran, apakah ini benar stasiun yang dulu? Aku mendekatkan wajah ke jendela, ingin memastikan. Kejadian yang dulu itu sudah lama tapi aku belum lupa. Aku yakin kalau kali ini yang aku lihat di luar adalah stasiun yang sama. Masih hafal dengan bentuk bangunannya,
Kali ini aku harus dapat nama stasiun ini. Jangan terlewat lagi. Suasananya juga nyaris sama. Banyak orang lalu lalang, ada lelaki, ada perempuan, tua dan muda, anak-anak juga ada, dan lain sebagainya. Seperti layaknya suasana stasiun pada umumnya, namun gak terlalu ramai. Detik berikutnya, akhirnya kereta berhenti. Menghela nafas sebentar, bingung aku harus berbuat apa. Terlihat beberapa penumpang mulai turun dari kereta. Aku terus memperhatikan, sambil bertanya-tanya dalam hati, apakah kereta akan berhenti lama atau sebentar? Apakah aku harus turun? Ini stasiun apa? Aku belum tahu juga namanya. Sampai ketika dari kejauhan aku melihat Wenda. Dia terlihat baru saja turun. Saat itulah aku berniat untuk turun dari kereta, lalu mengejarnya. Barang-barang dan ponsel enggak aku bawa. Aku berlari kecil menuju pintu keluar. Pada saat ini baru sadar kalau gerbong yang aku naiki ini dalam keadaan kosong. Penumpangnya hanya tinggal aku seorang. Tapi aku abaikan itu. Niatku adalah menyapa Wenda. Setelah turun, aku melihat Wenda masih berdiri di tempatnya. Dia sedang bersama seseorang. Kemudian aku berlari kecil ke arahnya. Wenda kan? Sambil terengah aku menegur perempuan cantik ini ketika sudah sampai di hadapannya. Ingat aku nggak? Tanyaku lagi. Mas Raka? Masih ingat dong, apa kabar? Wenda tersenyum, melegakan aku yang sebelumnya sangsi apakah dia masih ingat. Wenda, ini stasiun apa ya? Aku langsung to the point. Mas Raka mau ke Jogja kan? Naik lagi aja mas, nanti keretanya keburu jalan. Di sini berhentinya nggak terlalu lama, jawab Wenda. Iya, tapi aku mau tahu ini stasiun apa dan kok tiba-tiba sore ya? Bukannya kita tadi berangkat malam? Wenda tersenyum. Akan lebih baik Mas Raka naik kereta lagi aja. Wenda sepertinya terus lari dari pertanyaannya. Stasiun apa sih ini? Wenda, please, ini stasiun apa? Ini kita di kota mana? Aku bertanya sekali lagi. Sudah mas, naik kereta aja. Semoga kita nanti bisa ketemu lagi. Wenda belum mau menjawab juga. Tiba-tiba ada bunyi lonceng yang keras, pertanda kalau kereta akan berjalan lagi. Bingung bercampur penasaran. Aku harus tetap di sini atau naik kereta lagi. Cukup sekian ceritanya sampai di sini. Nantikan kelanjutan ceritanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.